Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2641 Tidak ada tongkat ajaib. Dixia perlahan menutup matanya, dan membawa Yuexin pergi. Siming menutup matanya, dan juga meninggalkan hutan bambu ungu. Selama periode itu, dia masih tidak lupa untuk mengangkat matanya, dan melirik ke arah Chang Miao. Ada penghalang lain di langit, dan itu datang tiba-tiba, yaitu kekatakanlah, dalam waktu singkat, Fuxi tidak bisa lagi meminjam hukum, entah kapan penghalang akan datang, menghilang. Selama 2 atau 3 hari, Ye Chen tidak meninggalkan Ziwei Dao Mansion, juga tidak pergi ke dinasti awal, dia bersembunyi di mansion sendirian, belum lagi orang luar, bahkan penjaga dan pelayan, yang tidak dapat menemukan siapapun lain, berpikir bahwa dia telah mundur. Pada siang dan malam keempat, orang-orang berjubah hitam terlihat menyelinap keluar dari Ziwei Daofu. Itu semua adalah klon Ye Chen. Selain 3000 inkarnasi, klon lain ditambahkan, bergegas ke 4 penjuru langit, mencari reinkarnasi Dachu. Adapun sang dewa, dia masih berada di hutan bambu ungu, dan hanya mengabdikan dirinya untuk mengukir ukiran kayu. Di kedalaman hutan bambu, ada 2 batu nisan lagi, satu untuk dewa rubah dan yang lainnya untuk orang bijak utara, yang harus pergi beribadah setiap hari, dan utangnya kepada mereka akan sulit untuk dibayar kembali dalam hidupnya. Di bawah bulan, dia seperti orang tua dengan rambut beruban. Kultivasinya semakin meningkat saat mengukir ukiran kayu. Dari puncak Sage Agung, dia telah mencapai penghalang Kaisar Zun. Hanya perlu satu kesempatan untuk menerobos. Sebelumnya, bukan tanpa alasan untuk selangkah demi selangkah, itu karena dalam metode pinjaman, dia membantu Yan Laodao membantai roh jahat, dan mengumpulkan beberapa pahala. Jika Siming mengetahui masalah ini, pasti sangat menyakitkan. Ini adalah metode meminjam yang sama, dan ini juga tentang menumbuhkan pahala, tetapi Ye Chen jauh lebih baik darinya. Suatu kali dia meminjam metode tersebut dan menembus 9 tingkat. Dia telah dipinjam berkali-kali, tetapi dia belum pernah bertemu dia orang lebih populer daripada yang lain orang mati. Namun, ini juga karena tanggapan Ye Chen terhadap perampokan, yaitu menanggapi perampokan dengan ingatannya, kali ini dia dipinjam, dan pahala yang dia kembangkan tidak ada bandingannya. Sangat disayangkan ada penghalang di surga, dan sulit untuk kembali ke kampung halamannya melalui hukum. Ziwei Xing Jungwo santai. Seseorang melangkah ke dalam rumpun bambu, tetapi itu adalah seorang pemuda berjubah ungu. Ada tanda nyala api terukir di jubah itu. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aroma pil, napasnya panas, dan ada peri ungu api di tubuhnya. Orang bisa tahu sekilas bahwa dia adalah seorang alkemis. Identitasnya tidak sederhana. Dia adalah anggota kuil dan dalam hal senioritas, dia harus dipanggil Tuan dan Jun. Posisi resminya tidak rendah, bahkan lebih tinggi dari Ye Chen. Aku tidak tahu apa yang disebut teman peri berkunjung larut malam. Ye Chen berkata dengan tenang, tidak lagi ingin memberi hormat, yang paling penting adalah melihat bahwa pihak lain tidak bahagia. Ketidakpeduliannya membuat pemuda berbaju ungu sangat tidak senang. Dalam hal kultivasi, saya lebih tinggi dari Anda. Dalam hal status dewa, saya 1 tingkat lebih tinggi dari Anda. Beraninya Anda mengabaikannya seperti ini. Tuan dan mengirimku ke sini untuk mengambil tongkat sihirmu. Pria muda berjubah ungu itu tidak marah, dan menatap Ye Chen dengan sikap tinggi. Dan menambahkan sentuhan aura semi kaisar, memaksa Ye Chen. Tolong beritahu Tuan dan bahwa tidak ada tongkat ajaib. Ye Chen memegang balok kayu dan mengukir satu per satu. Tak terlihat, dia menghilangkan paksaan pemuda berjubah ungu, dan menyetrum pemuda berjubah ungu sehingga dia melangkah kembali. Pemuda berjubah ungu terkejut, dia tidak tahu bahwa Ye Chen begitu kuat. Oke, sangat bagus. Setelah sekian lama, aku mendengar pemuda berjubah ungu itu mencibir, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia ingin berlatih dengan Ye Chen, tapi ini Ziwei Xingjun Daofu, dan jika kamu memulai perang di sini, kamu akan dihukum oleh dewa aturan dan sanksi, jadi bagaimana dengan orang-orang di kuil pil, mereka harus mematuhi aturan surga. Dalam hal ini, Ye Chen sangat santai dan berani membuat kesalahan di rumah Tao, dia tidak keberatan membunuh pemuda berjubah ungu, dengan basis kultivasinya saat ini, dia dapat mengabaikan segalanya kecuali Raja Abadi di puncak Zundi. Malu di wajahmu, cari kesempatan, dan bunuh dia untukku. Di malam hari, dan Jun Leiting sangat marah,
dan dibantah oleh Xing Jun kecil, bagaimana dia bisa menahannya. Bicara tentang peluang, dan peluang itu akan datang nanti. Saat itu menjelang fajar, dan Ye Chen meninggalkan kediaman Tao, bukan untuk pergi ke pengadilan pagi, tetapi ke penjara. Jauh di luar penjara, ada tentara berat yang menjaganya, dan ada lapisan pesona yang menutupi seluruh penjara. Ada banyak atmosfer tersembunyi di dalamnya. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa ada banyak makhluk abadi menjaga untuk mencegah Surat Tianzun membuat masalah lagi. Dia ingin masuk, tapi tidak ada yang bisa masuk tanpa surat perintah Kaisar Giok. Nah, ketika kamu kembali di masa depan, alangkah baiknya membawanya ke sini. Bagaimana kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah Tianzun, yang benar-benar tidak mendominasi biasa? Hanya Ye Chen yang bisa mendengar transmisi suara. Yang mana dia? Ye Chen bertanya tanpa sadar. Peri itu bernama Yu Exin. Tianzun Sura tersenyum. Apakah kamu mengenalnya? Aku tahu wajahnya. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan dia tidak perlu bertanya lagi untuk mengetahui mengapa Dewa Surgawi pindah hari itu. Kalau tidak, Surat Tianzun tidak akan begitu bersemangat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen berbalik dan pergi, dia baru saja lewat kali ini, dan dia juga sedang dalam perjalanan untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Di ruang bawah tanah, Surat Tianzun melihat ke belakang Ye Chen pergi, dan berkata dengan ekspresi terkejut, hanya beberapa hari yang lalu dia berada di puncak sage besar, dan kecepatan kemajuan anak itu terlalu cepat, hanya seperti Zhao Yun, pada tingkat yang sama penjahat. Menutup matanya dari Ye Chen, dia melirik ke satu sisi lagi, dan bisa melihat di belakang Ye Chen, ada distorsi ruang, satu demi satu sosok, mengikuti Ye Chen, semuanya ditutupi jubah hitam, sekali lihat, Anda bisa tahu bahwa itu bukan burung yang baik, tidak mungkin ya, mereka di sini untuk membunuh Ye Chen. Tianzun menghela nafas, lalu berduka untuk orang-orang itu. Meskipun barisannya tidak kecil, tidak ada kaisar semu puncak. Akan aneh jika dia bisa dihilangkan. Apalagi orang-orang ini, gandakan, dia bukan lawan Ye Chen. Dia mengerikan, sangat jelas. Seperti yang dia duga, orang-orang yang mengikuti diam-diam muncul di lautan luas di daerah terpencil, dan ada lebih dari selusin kuasi kaisar, mengelilingi Ye Chen. Lari, kenapa kamu tidak lari? Ada keributan, dan salah satu dari mereka merobek jubah hitamnya, memperlihatkan wajah galak, bukankah itu hanya pemuda berjubah ungu tadi malam? Dia juga berpartisipasi dalam pengejaran besar ini, tidak lebih dari menunjukkan kesopanan dan bersaing untuk pelayanan yang berjasa. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tahu seseorang mengikutinya. Melihat kerumunan, itu adalah kombinasi yang aneh, semuanya adalah kaisar sejati, tetapi mereka semua adalah alkemis, semuanya sangat arogan, tanpa penutup, mereka semua merobek jubah hitam mereka, jubah Tao ungu bening, semua milik Kekuil dan. Karena dia adalah seorang alkemis, dia memiliki api aslinya sendiri, inilah yang diinginkan Ye Chen. Sebelum memurnikan pil kebangkitan Jiushuan, dia harus melelehkan api kekacauan. Api surga tidak cukup, jadi dia harus mendapatkannya dari surga. Rai, akan memanifestasikan dirinya. Serahkan tongkat sihirmu, dan biarkan kamu hidup dan mati dengan damai. Pemuda berjubah ungu itu tersenyum sedikit, juga, di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan siapapun yang tidak seharusnya. Dia menyerahkannya, tetapi menggunakannya untuk memukul orang. Dalam sekejap, dia berada di depan pemuda berjubah ungu, dan sebatang tongkat jatuh, dan kabut darah tiba-tiba muncul. Seorang kaisar semu, dagingnya hancur. Kamu. Roh primordial pemuda berjubah ungu itu bergetar, dan hanya ada satu roh primordial yang tersisa, menatap Ye Chen dengan ngeri, tidak tahu mengapa Ye Chen datang ke sini, tongkat bijak yang hebat bisa membunuhnya beraninya kamu percaya bahwa kaisar ada dalam daging. Tidak hanya dia tidak percaya, tetapi para alkemis Zundi lainnya juga terkejut. Engah, engah, engah. Setelah itu, adegan itu sangat berdarah. Ye Chen begitu mendominasi sehingga dia mengangkat tongkat dengan satu tangan dan menjatuhkannya. Setiap kali tongkat itu jatuh, tubuh seorang kaisar semu dihancurkan. Gerakannya ilusi seperti hantu, dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Tubuh aslinya, di tengah jeritan, laut diwarnai merah. Setelah jeritan dimusnahkan, tanpa kecuali, lebih dari selusin alkemis kuasi kaisar tetap, di penjara di udara, tidak menentu, wajah mereka pucat, dan ketakutan mereka terungkap dengan jelas. Teror Ye Chen memecahkan garis bawah keterkejutan. Aku anggota kuil alkimia, kamu berani menghancurkanku. Aku tidak tahu apakah itu ketakutan atau kemarahan, semua alkemis meraung histeris, mereka tidak bodoh, mereka bahkan tahu bagaimana bergerak ke belakang panggung. Namun, ini sepertinya tidak berguna.
Ye Chen telah melambaikan tangannya, dan menggunakan teknik mencuri langit untuk mencuri harta semua orang, dan secara paksa merampas api asli semua orang. Dia ingin memadukannya di tangannya dan mengubahnya menjadi api peri ungu. Jika seseorang memberi Anda hadiah, tidak ada alasan untuk tidak menerimanya. Lebih banyak lebih baik. Adapun roh primordial para alkemis, mereka juga gagal melarikan diri dari malapetaka. Kewarasan mereka dicabut oleh iblis penelan surga, dan semua kekuatan roh primordial adalah milik Ye Chen. Sekarang, dunia ini damai. Lebih dari selusin kuasi kaisar semuanya adalah alkemis dari kuil alkimia. Itu seharusnya menjadi pengepungan yang sempurna, tetapi sesuatu terjadi, dan mereka menginjakkan kaki di jalan Huangquan bersama. Dimusnahkan. Menelan roh primordial semua orang, Ye Chen memutar busur dewa dengan api peri ungu, dan memutar panah dewa dengan akumulasi kaisar, dan menembakkan panah tirani ke arah ketiadaan. Ah! Ada jeritan lain, dan satu orang dipaksa keluar, tertusuk panah, dan tubuhnya roboh di tempat, hanya menyisakan roh primordial ilusi. Kaisar semu itu, dan orang-orang dari kuil Pil, tidak berada dalam kelompok yang sama. Dia adalah bawahan Jiang Xianjun, dan dia juga mengikutinya. Dia pikir dia bersembunyi dengan baik, tetapi dia meremehkan kekuatan tempur Ye Chen dan meremehkan kekuatan Ye Chen. Persepsi Chen. Ye Chen juga tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang ini, dan memusnahkannya dengan jentikan tangannya. Kembalilah dan beritahu tuanmu, jika kamu berani mengikutiku lagi, itu akan menjadi akhirmu, kata Ye Chen dengan ringan. Kata-kata ini untuk seseorang dalam kegelapan. Itu benar, tidak hanya orang-orang dari Dan Temple, Immortal Jiang, dan Fairy Bixia yang mengikutinya sepanjang jalan, tetapi mereka juga tidak muncul. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang. Setelah dia pergi, seorang pria berjubah hitam keluar, dia tidak bisa berdiri dengan kokoh, hampir jatuh, dia tidak melihat kehormatannya, tetapi seluruh tubuhnya gemetar, sesaat sebelum itu, dia sepertinya melihat flu. Kematian, melambai padanya, orang itu terlalu kuat. Bahkan Dewa Kematian telah berbicara, dia tidak berani mengikuti, tidak peduli seberapa bodohnya dia mengikuti, dia akan musnah. Di sini, Ye Chen telah melintasi sekelompok gunung. Menurut rute yang direncanakan, dia mencari sepanjang jalan. Negeri dongeng atas sangat luas dan tak terbatas. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar melewatinya. Lebih banyak klon dikorbankan tanpa konsumsi apapun mana. Dia, apa sebenarnya yang dia cari? Peri Bixia mengerutkan kening setelah diberitahu oleh bawahannya. Setelah melihat tirani Ye Chen, dia tidak lagi berani mengirim siapapun untuk mengikutinya, kalau tidak dia akan musnah. Dan Jun juga bingung, dia mengirim lebih dari selusin kuasi kaisar, tetapi tidak satu pun dari mereka kembali, semua kartu Giok Yuanshen rusak, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi semakin banyak kasusnya, semakin penasaran dia tentang Ye Chen, dan dia yakin ada rahasia yang tersembunyi di Ye Chen, dan dia akan menjadi orang yang menggali rahasia itu. Keberatan mengirim lebih banyak orang sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dibandingkan dengan mereka berdua, Immortal Jiang sudah lama terbiasa. Sudah beberapa kali, ini pertama kalinya, setiap kali saya mengirim orang untuk mengikuti, hampir tidak ada yang kembali hidup, dan banyak bawahannya telah terbunuh. Sungguh konyol bahwa mereka belum mengetahui asal-usul Ye Chen. Jauh, apalagi Kong Ye itu, lubangnya dicetak. Ye Chen melewati kota kuno lain, tetapi tidak ada reinkarnasi. Memantulkan cahaya bintang, dia melanjutkan perjalanan, tertutup debu tahun-tahun, tanpa lelah, dan menemukan banyak orang yang bereinkarnasi, tetapi seperti Tuan Long, dia tidak melihat satu pun dari mereka, dan dia tidak yakin apakah mereka masih ada. Hidup. Dia pergi selama setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, penghalang surga belum menghilang, dan tidak ada insiden besar yang terjadi, semuanya damai, tetapi orang-orang yang mengikutinya, satu demi satu, sebagian besar dikirim oleh Danjun untuk membunuhnya, tetapi sekelompok orang-orang datang dan musnah. Jika Danjun juga orang yang baik, dia akan mengirim orang untuk memberi Ye Chen beberapa harta sesekali, dan ada banyak alkemis di antara mereka, jadi ada api yang nyata. Ketika orang lain memberikan hadiah, Ye Chen akan mengambilnya sendiri, dan menerima semuanya sesuai pesanan. Akibatnya, dalam setengah tahun, dia telah memadukan tidak kurang dari 100 jenis api sungguhan, dan api peri ungu di tubuhnya sudah cukup mendominasi. Jika dia melewati kesusahan kali ini, dan kemudian menyatu dengan Jiwu Xianyan, jika tidak lengkap, dia akan bisa melebur ke dalam api yang kacau. Langit damai, tetapi langit sangat hidup. Di malam yang gelap, ledakan bergema di seluruh langit berbintang. Kemudian, saya melihat udara prasejarah yang mengepul melonjak keluar dari semua domain. Saya tidak tahu berapa banyak bagian yang menghubungkan langit.
Satu demi satu mengangkat gerbang langit, memanifestasikan satu demi satu di langit berbintang. Kekuatan prasejarah yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari dalam. Bunuh, bunuh aku, hancurkan surga. Teriakan marah bergema di seluruh dunia, dari segala arah. Itu adalah klan Desolate besar, yang telah tidak aktif selama bertahun-tahun, dan akhirnya membunuh mereka dari semua wilayah hingga surga. Ketika mereka kembali ke tanah air mereka merasakan banyak emosi, dan lebih banyak dari mereka yang membunuh, terutama yang warisan dari Great Desolate Emperor Dao. Mereka sangat marah. Merupakan aib yang keji bagi keturunan yang diasingkan oleh Kaisar Huang. Sekarang tidak ada makhluk tertinggi di surga, mereka ingin mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Dari mana asal ras prasejarah? Bukankah itu di berbagai wilayah? Di mana tubuh suci agung itu? Bagaimana dengan segel kutukan Kaisar? Mengapa mereka tidak keluar untuk menekannya? Tidak ada segel kutukan Kaisar. Suara seperti itu, setiap bagian ada semua bidang bintang, dan banyak langit berbintang telah memulai perang. Teriakan pembunuhan keras, dan potongan-potongan orang terkubur, darah menodai langit berbintang, dan ada Kaisar dan Dewa, dan langit berbintang runtuh. Itu datang begitu cepat. 9 Kaisar mendengus dingin, dan mereka semua membunuh Dacu, dan Kaisar Semu melakukan hal yang sama. Ketika mereka datang untuk membunuh, pertempuran itu sangat besar sehingga benar-benar membuat orang lengah. Pasti ada kekuatan misterius yang menyembunyikan pengintipan itu. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah pedang Zuxian. Itu pasti telah membantu orang-orang prasejarah lolos begitu saja. Sialan. Wajah semua Kaisar Semu sangat jelek, dan mereka meremehkan pedang Zuxian di masa lalu. Mereka mengendalikan Ye Chen, menciptakan darah di surga, dan menghancurkan segel kutukan di jalan Kaisar. Ledakan. Ledakan, ledakan. Lebih banyak perang pecah di medan bintang, yang merupakan pertempuran antara langit dan alam liar. Asap mesiu berdarah memenuhi seluruh langit berbintang. Fluktuasinya terlalu besar, dan alam semesta bergetar. Setiap bintang kuno terbakar dengan api perang. Itu tidak akan berakhir sampai satu sisi dihancurkan. Ini gambar yang sangat indah. Tidak ada ketiadaan di langit berbintang, dan ada sosok cantik berdiri dengan ringan. Seluruh tubuh dikelilingi oleh awan peri berwarna-warni. Itu adalah tubuh wanita, yang telah dikendalikan oleh pedang Zuxian. Sudut mulut sedikit terangkat adegan berdarah. Langit dan bumi benar-benar cerah. Kaisar dunia bawah berkata dengan ringan, mampu mengirimkan suara melintasi dua dunia manusia dan dunia bawah, kata-kata ini secara alami akan didengar oleh Zuxian Jian. Little Great Emperor, berani menilaiku dengan gegabah. Zuxian Jian tersenyum sedikit, sedikit memiringkan kepalanya, dan dengan santai melirik dunia bawah, ekspresinya lebih lucu. Episode 2642 Pangeran ke-8, tolong. Di malam yang sunyi, Ye Chen menetap di hutan dan duduk diam di atas batu. Ini dia, yang berhenti untuk beristirahat untuk pertama kalinya dalam setengah tahun, rambut panjang seputih saljunya sedikit acak-acakan, dan ada janggut di sekitar mulutnya, matanya sedikit redup, tidurlah. Malam ini, dia dalam suasana hati yang gelisah. Ketika dia menurunkan matanya, dia secara tidak sengaja akan mengangkat kepalanya dan melirik Chang Miao. Dia selalu merasakan suara ledakan dan teriakan di telinganya, seolah-olah ada perang yang mengerikan. Sebuah ledakan rasa sakit. Saat itu menjelang fajar sebelum dia menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang. Tidak ada lagi penjara langit, dia memiliki hati bulan, penjara langit memiliki penghalang yang ketat, dan tidak ada yang diizinkan untuk masuk, dan keduanya menggantung di kehampaan di kejauhan. Asura Tianzun dapat melihatnya, menatap mata Yue Xin, akan selalu ada momen demi momen kesurupan, tanpa sadar mengangkat tangannya, ingin menyentuh wajah itu dan menghapus bekas luka di pipinya, hanya ingin melihatnya jatuh ke dunia. Yan Ran. Yue Xin berdiri dengan ringan, dan secara sadar memperhatikan sepasang mata, menatapnya dalam kegelapan, matanya sangat hangat, tetapi dia tidak tahu siapa yang sedang menonton. Tiba-tiba, sesosok terwujud dalam kehampaan. Jubah peri ungu itu ganas dan agung. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Raja Abadi Xiang. Xingjun, Pangeran ke-8 ada di sini untuk mengundangmu. Tinggallah sedikit lebih lama. Ye Chen tersenyum, meninggalkan pesan untuk Yue Xin, dan berbalik untuk pergi. Yue Xin bingung, tapi dia sangat patuh, dia harus mendengarkan kata-kata Ye Chen. Di sini, Ye Chen sedang berjalan di langit, dan Xiang Xianjun di sampingnya mengintip lebih dari sekali. Orang bijak kecil inilah yang membuatnya kehilangan pasukannya berkali-kali. Saya masih tidak tahu mengapa roh batu kecil ini seperti kuat ini. Xianjun ingin membunuhku, jadi dia bisa mengatakannya dengan jelas, kata Ye Chen ringan. Ye Chen, aku benar-benar meremehkanmu.
Zhang Xianjun tersenyum sinis, matanya mengerikan, kamu akan mati dengan menyedihkan di masa depan. Aku akan menunggu. Ye Chen berbicara dengan datar dan mempercepat kecepatannya. Di kamar Pangeran ke-8, Yin Ming sudah menunggu di gazebo, minum teh dengan santai, dan Dan Jun juga duduk di hadapannya, dengan ekspresi muram di wajahnya. Menipumu seperti ini, tapi tetap mempertahankannya, benar-benar mengejutkanku. Yin Ming menatap Dan Jun sambil tersenyum. Dan Jun tetap diam, wajahnya menjadi semakin suram, dan ada niat membunuh di matanya. Hari-hari ini, dia mengirim orang untuk mengejar dan membunuh Ye Chen, tetapi dia pergi untuk membunuh sekelompok orang, seseorang menghormati Kaisar Semu, dan tidak ada yang kembali, jadi dia kehilangan tentara dan jenderalnya, itu akan melukai ototnya dan tulang mendengar kata-kata Yin Ming, dia merasa bahwa Ye Chen menggodanya, dan digoda seperti ini benar-benar menyinggung perasaannya. Saat Ye Chen tiba, ekspresinya masih acuh tak acuh, tanpa menyipitkan mata. Kepada Dan Jun, dia langsung mengabaikannya, tetapi kepada Pangeran ke-8 Yin Ming, dia sedikit menyipitkan matanya. Setelah mendapatkan kitab suci Tao, dan setelah setengah tahun retret, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Avenue Tianyin, Peak of the Great Sage. Yin Ming melirik Ye Chen, dan tidak bisa membantu menyipitkan matanya sedikit. Dia masih ingat bahwa ketika dia mundur, Ye Chen hanya mencapai puncak Great Sage hanya dalam setengah tahun, yang benar-benar mengejutkannya. Saat berbicara, Ye Chen telah tiba dan berdiri diam. Buah Kirin, serahkan dengan cepat. Dan Jun mendengus dingin, tanpa basa-basi, hanya mengulurkan tangan untuk memintanya, sudah membuat keputusan, begitu dia mendapatkan buah unicorn, dia akan membunuh Ye Chen di tempat, paling buruk, dia akan pergi ke surga dan dipenjara selama beberapa hari. Apakah Kaisar Langit dapat membunuhnya atau tidak tergantung pada wajah Dewa Alkimia. Aku tidak punya buah unicorn, kata Ye Chen dengan ringan. Kamu masih berani berdalih. Dan Junhuo bangkit, dan aura puncak Zundi tiba-tiba muncul, dan niat membunuh yang dingin sudah tak terbendung. Namun, Ye Chen berdiri diam, mengabaikan paksaan, ini intinya, jika Dan Jun berani mengambil langkah lain, dia tidak akan dibahas. Menarik. Sudut bibir Yin Ming melengkung lagi. Serahkan buah kilin. Tidak. Dan Jun, kembali dulu, dan buah kilin akan dipersembahkan dengan kedua tangan di masa depan. Yin Ming melambaikan tangannya dengan santai. Mendengar ini, Dan Jun tidak bisa menahan cemberut, dan melirik Yin Ming, dengan implikasi aneh di matanya, trik apa yang kamu lakukan, kamu belum menyelesaikan kalimatmu, dan sekarang kamu memerintahkan untuk mengusir tamu. Lagi pula, Lao Su adalah Dan Jun, jadi dia tidak memberikan muka. Faktanya, dia masih belum cukup mengenal Yin Ming, dan dia sangat ingin melepaskannya karena dia memiliki beberapa kata untuk diucapkan selanjutnya, yang tidak nyaman untuk dia dengarkan. Ye Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia tahu persis apa yang ingin dilakukan Pangeran ke-8. Tidak masalah baginya apakah Dan Jun ada di sini atau tidak. Dia masih berada di garis bawah, tidak peduli apakah Dan Jun atau Yin Ming, jika dia berani untuk menyeberang, dia tidak keberatan membuat gangguan besar di Istana Surgawi sebelumnya. Jika dia ingin pergi, tidak ada seorang pun di pengadilan surgawi yang dapat menghentikannya. Dan Jun mendengus dingin, berjalan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya, menggertakkan giginya. Duduk. Pangeran ke-8 hari ini berbeda dari masa lalu, lebih terselubung, niat membunuh disembunyikan, tetapi dia telah belajar untuk bersembunyi. Tampaknya dia banyak menahan diri selama retret setengah tahun, terlebih lagi, semakin banyak mengerikan itu. Ye Chen duduk, tanpa ekspresi. Apakah kamu tahu di mana segel Kongtong Raja? Yin Ming menatap Ye Chen sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Sangat bagus. Yin Ming hanya tersenyum tanpa marah, dan keceriaannya menjadi lebih intens. Setelah membunuh begitu banyak bawahanku, kamu adalah sage hebat paling menarik yang pernah aku lihat, dan tabir misterius itu aku tidak tahan untuk mengungkapkannya begitu cepat. Yang mulia bercanda. Ye Chen mengambil cangkir teh itu. Buah kirin, segel Kongtong, dan tongkat besimu, aku menginginkan tiga hal ini. Yin Ming memiliki sikap malas, dengan tampilan kasual, dan kata-kata yang lebih santai, masih menatap Ye Chen dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, apakah ada hal seperti itu? San Wu, membuatmu tetap aman. Tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya lagi, hanya orang bodoh yang akan menyerahkannya, dia yakin jika dia menyerahkannya dalam 1 detik, dia akan dikepung detik berikutnya. Adapun Yin Ming, mengapa dia mengirim Dan Jun pergi? Inilah mengapa dia tidak hanya ingin mendapatkan kembali segel Kongtong, tetapi juga menelan buah unicorn dan tongkat ajaib. Ini adalah 2 harta karun. Bagaimana mereka bisa diberikan kepada Dan Jun? Yin Ming seperti ini dihitung. Jadi, kamu bisa pergi.
Yin Ming tersenyum dan melambaikan tangannya. Ye Chen jujur, tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Yang mulia, biarkan dia pergi sekarang. Immortal Zi yang buru-buru berkata, buah kilin, segel kongtong, dan tongkat sihir harus ada padanya. Apakah kamu perlu mengatakannya? Yin Ming memutar dengan nyaman, dia menggaruk lehernya. Aku tidak pernah bisa mendapatkan apa yang diinginkan raja ini, dan membiarkannya hidup damai selama beberapa hari. Ayah akan mundur dalam beberapa hari, dan kemudian aku akan memerintah surga untuk ayah. Seorang raja bintang kecil dapat berubah seluruh dunia. Jika ada gelombang besar, saya ingin menghancurkannya, yang saya butuhkan hanyalah sebuah perintah. Jika selama periode waktu ini, dia memberikan harta itu kepada Tuan Dan, maka dia menang. Jangan berikan padaku jika aku menginginkannya. Bagaimana menurutmu, dia akan memberikannya kepada Tuan Dan? Seringai muncul di sudut mulut Yin Ming. Jika dia kembali ke Gunung Hua, segalanya akan menjadi sangat sulit. Maka Huasan akan dihancurkan. Yin Ming tersenyum, dan cahaya ganas melintas di matanya. Kaisar Langit mundur. Namun, pengetahuan Huasan tidak buruk. Jika dia harus menghadapi pengadilan surgawi, dia akan membiarkan alam Sanxian mengalami kekuatan ilahi dari pengadilan surgawi. Tubuh Immortal Xiang bergetar, dan cara dia memandang Yin Ming berubah. Pangeran ke-8 ini sangat berbeda sejak dia meninggalkan Bea Cukai. Dia telah menahan ketajaman aslinya, dan suasana hatinya juga telah berubah. Sisi baiknya, dia menginginkan harta, tetapi pada kenyataannya, dia tidak lagi terpaku pada satu hal, atau dalam dengan kata lain, memiliki pengejaran yang lebih tinggi adalah menjadi penguasa surga. Kaisar Langit tidak berani memindahkan garis keturunan Huasan, tetapi dia melakukannya. Ini sudah menjadi ambisi Pangeran ke-8, begitu dia menjadi penguasa surga, dia akan menciptakan perang besar dan menyatukan dunia atas dan bawah. Dan Ye Chen, akan menjadi sekering yang dilepaskan olehnya. Pada saat ini, Yin Ming berharap Ye Chen akan melarikan diri ke alam bawah. Siapapun yang berani menerimanya, bahkan jika itu adalah tanah abadi Feng Chan, akan diserang oleh pengadilan surgawi. Ye Chen akan menjadi alasan yang bagus untuk memulai perang untuk menyatukan tirai alam surgawi. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Pangeran ke-8? Sangat disesalkan. Yin Ming ditakdirkan untuk kecewa, orang yang bereinkarnasi belum dicari, dia tidak akan meninggalkan pengadilan surgawi, dan ingin mendominasi alam surgawi. Bahkan Anda, Kaisar Langit, tidak berani. Bagaimana Anda bisa begitu percaya diri? Episode 2643 dipukuli lagi. Ketika Ye Chen kembali ke kediaman Tao, hari sudah malam. Ketika dia kembali setelah setengah tahun, Mansion Tao masih Mansion Tao yang sama, tetapi dalam perjalanan ke hutan bambu ungu, dia menemukan bahwa banyak tempat di mansion telah diukir dengan batasan khusus, yang termasuk tipe pengawasan. Pembatasan, yang sangat rahasia. Juga sulit untuk ditangkap, Anda tidak perlu memikirkannya, itu adalah mahakarya Pangeran ke-8 Yin Ming, yang selalu diawasi. Melihat para penjaga dan pelayan, mereka juga telah banyak diganti. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat kuasi kaisar, tetapi menggunakan teknik rahasia untuk menutupi peluang awal, semuanya dalam kultivasi, ditekan ke kuasi sakral. Kerajaan, dan mereka semua diam-diam diatur oleh mata-mata Pangeran ke-8. Ye Chen mengabaikannya sama sekali, tidak peduli berapa banyak pengaturan yang ada, itu tidak berguna. Setelah memasuki hutan bambu ungu, dia mengorbankan penghalang untuk mengisolasinya dari dunia luar, dan dia melanjutkan evolusi Zhou Tian lebih jauh lagi. Belum lagi Zundi kecil, bahkan jika puncak Zundi ada di sini, sulit untuk dilihat melalui hutan bambu, Anda harus memiliki moral yang super tinggi. Duduk bersila dengan tenang, dia mencubit jarinya, dan melakukan evolusi Zhou Tian lagi, mencoba menyimpulkan penghalang langit sudah setengah tahun, tapi masih belum hilang. Namun, apa yang membuatnya mengerutkan kening adalah bahwa ada jenis kekuatan lain dalam kegelapan, yang menghalangi deduksinya, misterius dan kuat, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk melihatnya, sulit untuk melihat, dan dia menderita yang mengerikan. B-Class. Up. Dia menatap Chang Miao, mengetahui dari mana kekuatan itu berasal. Ada perubahan dalam cara kaisar di era ini, dan masa depan tidak pasti, itu berubah sepanjang waktu. Evolusi Zhou Tian tidak dapat menghitung alam semesta. Juga seperti ini. Bos, saya menemukan sarang. Kata-kata datang dari avatar alam bawah, bersemangat dan terkejut, dan secara sadar menghubungkan garis pandang dewa, menghadirkan pemandangan hangat itu. Ye Chen melihat bahwa mereka memang orang yang bereinkarnasi. Avatar dikatakan sebagai sarang, tetapi tepatnya, ada lebih dari selusin. Mereka bereinkarnasi ke klan yang sama, dan ingatan mereka tentang kehidupan sebelumnya telah hilang.
Tidak terkunci pada saat ini, semua orang menangis. Malam ini, selalu ada kejutan, dunia atas dan bawah adalah avatar, dan berita yang menggembirakan sering datang. Kurang lebih, mereka semua menemukan reinkarnasi Dacu, dan mereka dikirim ke Huasan secara berkelompok. Ada pria dan wanita-wanita, dan jumlahnya beberapa ribu. Senyum yang dilihat Ye Chen juga penuh dengan perubahan, dan tidak sia-sia dia mengorbankan begitu banyak klon. Setiap kali ada berita tentang orang yang bereinkarnasi, dia akan melihat ke atas. Tidak ada yang namanya Tuan Naga dan bayi harimau, dan sudah ratusan tahun. Sudah, masih belum ada kabar. Langit mendekati fajar, dan para avatar terdiam. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, duduk bersila, dan menutup matanya sedikit, dia kembali setengah tahun kemudian untuk menyadari Dao untuk menerobos. Kultivasi sangat penting. Dia duduk selama sehari. Saat malam tiba, lebih dari sepasang mata menatap hutan bambu ungu. Namun, Taoisme jauh dari cukup untuk dilihat, semua orang saling menatap, tetapi mereka tidak dapat melihat apa-apa. Mereka bahkan tidak yakin apakah Ye Chen masih berada di hutan bambu. Jika tidak ada perintah dari atas, mereka adalah tidak diperbolehkan bertindak gegabah. Hancurkan penghalang. Dalam beberapa hari terakhir, rumah besar Tao cukup damai, dan tidak ada tanda-tanda Tuan Dan. Hanya dapat dikatakan bahwa dia dekat dengan Yin Ming, dan dia benar-benar percaya pada kejahatan Pangeran ke-8, dan sedang menunggu Yin Ming memberinya buah kilin, tetapi sayangnya dia pasti akan kecewa. Dalam percakapan sebelumnya, Ye Chen sudah melihat sifat Yin Ming dengan jelas, terutama kali ini ketika dia meninggalkan adat, itu sangat berbeda dari masa lalu. Tepatnya, Yin Ming sudah memiliki kekuatan dan strategi yang harus dimiliki oleh orang yang unggul, dan akan menjadi penguasa surga di masa depan, dan Dan Jun hanyalah Dan Jun, yang tidak mengetahui seni kaisar. Malam, masih sepi. Di hutan bambu, Ye Chen seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta yang khusyuk. Di bawah bulan, seseorang dapat mendengar suara surgawi dari Dao besar, dan bahkan lebih banyak lagi konsepsi artistik dari Dao kekacauan. Penglihatan misterius sering muncul, dan untaian prinsip Dao misterius, terjalin di sekitar tubuhnya, semuanya adalah jejak Dao, terukir dalam semangat primordialnya, dan diendapkan dengan gugus Dao tertinggi. Di puncak orang bijak yang agung, dia hanya kekurangan momen pencerahan sebelum dia bisa menerobos. Dia begitu diam, tetapi dunia manusia penuh dengan gemuruh. Api perang di langit dan segudang domain telah menyala di seluruh langit berbintang. Setiap domain bintang dan setiap bintang kuno memiliki teriakan pembunuhan, dan perang sedang berlangsung. Menghadap ke seluruh medan perang, kedua belah pihak bertarung secara merata. Surga bukan lagi surga masa lalu, mereka memiliki tentara yang dipinjam dari dunia bawah, dan mereka telah memulihkan diri selama bertahun-tahun. Di sisi lain, zaman prasejarah bukanlah zaman prasejarah. Ketika Kaisar Huang kembali di masa lalu, dia tidak tahu berapa banyak kaisar semu prasejarah yang telah dibantai, atau berapa banyak ras prasejarah yang telah musnah. Meskipun jumlah kaisar prasejarah masih menghancurkan langit, kekuatan tempur keseluruhan dari suku prasejarah telah sangat berkurang, dan sulit untuk menekan surga. Meski begitu, perang itu tetap brutal dan berdarah. Semangat juang surga tinggi, sementara Hong Huang sangat marah, dan serangannya cukup sengit. Dia telah belajar dari Zhu Xianjian bahwa sulit bagi Di Huang dan Hong Yan untuk kembali, jadi mereka berani menjadi tidak bermoral. Saya tidak tahu kapan perang saudara ini akan berlangsung. Dimi berdiri di puncak gunung Tianshu dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Jika bukan karena perintah 5 Raja Surgawi, dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi di area terlarang, jika tidak, dia pasti sudah keluar untuk membantu surga melawan prasejarah. Ini seimbang. Ketika perang saudara berakhir, korban akan banyak. Tianzu menghela nafas, surga dan suku prasejarah tampaknya berada dalam posisi keabadian, dan itu akan berakhir jika mereka benar-benar membunuh satu sisi. 5 kaisar muda di zona terlarang semuanya ada di sana, masing-masing berdiri di puncak gunung, memandang dengan tenang ke segala arah, menatap Raja Surga lebih dari sekali, dengan harapan di matanya, menantikan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. 5 Raja Surga berdiri tegak, dengan ekspresi serius, dan ingin bergabung dalam pertempuran, tetapi mereka memiliki misi tertentu dan mereka tidak diizinkan untuk bergabung dalam pertempuran, dan dengan pedang Zuxian sialan itu, jika sesuatu terjadi pada area terlarang, itu akan terjadi. Akan menjadi bencana yang nyata. Pada saat itu, yang akan mereka hadapi tidak hanya orang prasejarah, atau iblis surgawi, tetapi seluruh alam iblis surgawi. Belum lagi 5 area terlarang Xuan Huang, bahkan jika 130 kaisar Xuan Huang masih hidup, tidak cukup untuk membunuh alam iblis surgawi.
Dibandingkan dengan area terlarang, Kaisar Hades jauh lebih tenang. Dia berdiri dengan tenang di puncak Mingshan, menyaksikan api perang di langit. Tidak bisa diremehkan. Yang dikhawatirkan Kaisar Agung ini bukanlah Hong Huang, tetapi Zhu Xianjian. Pedang peri 7 warna itu adalah sumber bencana. Dulu, Di Huang dan Hong Yan bergabung dan gagal menangkapnya, yang menunjukkan betapa menakutkannya dia. Sekarang dia dalam tahap lemah, jika dia mendapatkan kembali pangkatnya, dia akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi oleh Fei Di. Berbicara tentang pedang Zuxian, dia melihat ke gerbang surga lagi, dan menatap langit berbintang di luar Great Chu. Wanita yang dikendalikan oleh pedang Zuxian sedang berkeliaran di sana, dengan sepasang mata kusam dan indah, bersinar terang, dan dia sepertinya menyelinap ke Dacu. Stans. Tentu saja, dia hanya berlama-lama, tidak berani masuk. Seperti yang diharapkan Kaisar Hades, pedang Zuxian dalam keadaan lemah dan tidak memiliki kekuatan tempur melawan langit, dan tempat Dacu tampaknya telah menjadi tanah terlarang. Jika Anda berani masuk, Anda akan diserang di detik berikutnya. Contoh, masih segar di ingatan. Ia tidak takut pada Kaisar Semu biasa. Apa yang sebenarnya ditakuti adalah dunia manusia dan 6 alam. Kedua tuan yang seperti mayat berjalan bisa tidur lama, tetapi ketika mereka bertarung, mereka dipaksa dengan kekerasan, dan mereka tidak perlu dipanggil. Setiap kali mereka datang, mereka akan bangun sendiri. Berapa kali, mereka dipukuli keraguan masih hidup. Aku bertaruh kamu tidak berani masuk. Kaisar Dunia Bawah mengangkat tangannya, dan berbicara lagi, dan seluruh surga hanya dapat didengar oleh Zhu Xianjian. Orang ini telah hidup lama sekali, dan dia memiliki banyak trik. Geli, itu benar-benar seorang jenderal yang menarik, ingin menggunakan 6 cara dunia manusia untuk melukai pedang Zuxian lagi. Tidak masalah bahwa dia adalah seorang jenderal yang agresif, dia menyinggung Zhu Xianjian, wajah yang seharusnya tiada taraf, terukir dengan kekejaman dan keganasan, itulah ekspresi Zhu Xianjian, yang ditampilkan di pipi tubuh wanita ini, sebagai sosok yang menyeramkan. Sebagai iblis. Dia bergerak, mengertakkan gigi dan mencubit Yin Jue. Segera setelah formula segel ini keluar, Kaisar Dunia Bawah tidak tenang, seolah-olah dia mengenali segel macam apa itu adalah metode terlarang yang mengerikan, tepatnya, itu adalah kutukan, dan kutukan itu adalah 6 alam. Dunia manusia, menyebabkan mereka jatuh sepenuhnya dalam waktu singkat ke dalam kekacauan. Karena itu adalah hukum terlarang, ia memiliki konsumsi sendiri. Anda dapat melihat pedang Zuxian bergetar, dan cahaya peri berwarna-warni di tubuhnya telah banyak dimusnahkan dengan casting kutukan. Sekilas Anda dapat melihat bahwa itu telah membayar harga yang sangat menyakitkan untuk melemparkan kutukan seperti itu, bahkan jika itu tidak terlalu bagus. Merasa lebih baik. Kaisar ini benar-benar meremehkanmu. Kaisar Dunia Bawah tersenyum dingin. Ketika pangkatku dipulihkan, aku akan membunuhmu. Kata Zhu Xianjian dengan tenang, melangkah ke Dacu, menyelinap ke Tianxuanmen seperti hantu. Setelah itu, ada momen hening. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 3 atau 2 detik, itu tak terbendung, suara gemuruh bergema, seluruh gerbang Tianxuan bergetar, satu demi satu gunung runtuh, satu demi satu istana kuno runtuh satu demi satu, dan bayang-bayang orang jatuh ke langit. Tipu aku, surga tidak memiliki siapapun untuk dihubungi. Di tengah suara gemuruh, suara dingin dan sunyi datang dari gerbang Tianxuan, bergema di seluruh dunia, seperti guntur abadi, mengguncang langit surgawi yang abadi, dan Kaisar Zun gemetar ketika dia mendengarnya. Segera, Kaisar Dunia Bawah melihat pedang Zuxian terbang keluar lagi. Lebih dari selusin gunung besar dihantam satu demi satu oleh pedang Zuxian, dan dihancurkan menjadi potongan-potongan batu yang berterbangan di seluruh langit. Tubuh pedang, cahaya peri berwarna-warni yang sudah redup, sekali lagi diredupkan hingga ekstrim. Jelas, itu mengalami serangan yang mengerikan lagi pukul keras. Sungguh bocah yang tidak beruntung. Kaisar Dunia Bawah menghela nafas, melihatnya dengan sangat jelas, memang benar bahwa Zhu Xianjian mengutuk dunia manusia dan 6 cara hidup, tetapi masih meremehkan Tianxuanmen, ada banyak dewa besar di dalamnya. Kekuatan tamparan itu cukup untuk mengatakan bahwa itu sangat menyakitkan untuk ditonton. Ledakan. Ledakan, ledakan. Dunia Chu yang besar bergetar, suara bang-bang lambat dan berirama, dan setelah mendengarkan dengan cermat, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan, mungkin karena tubuhnya terlalu berat, dan bahkan setiap langkah jatuh, alam semesta bergolak. Seseorang berjalan keluar dari gerbang Tianxuan. Itu adalah seorang pemuda dengan sikap peri, pakaian putih dan rambut putih, gumpalan kekuatan misterius yang mengelilinginya, tampaknya tersembunyi, dan gema langit yang bergema, menguraikan visi kuno, matanya, sumur kuno tanpa gelombang, tapi dia memainkan Dao Yun secara maksimal.
Orang ini, jika Anda melihat lebih dekat, bukankah itu Lin Xing? Tepatnya, dia bukan lagi Lin Xing. Dalam reinkarnasi nasib baik, Raja Dewa yang tak tertandingi yang mendominasi dunia, setelah perubahan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya dibangkitkan sepenuhnya, dan akhirnya datang ke dunia lagi, terukir dengan perubahan hidup, ditutupi dengan debu tahun, tetapi dapat jangan sembunyikan sikap tak tertandingi itu. Itu kamu. Di sisi berlawanan, Zhu Xianjian menstabilkan tubuhnya, dan ketika dia melihat wajah asli orang itu, dia terhuyung lagi, dan memuntahkan seteguk darah. Saya tidak tahu apakah dia terluka atau disebabkan oleh kemarahan, seolah-olah dia mengenali Raja Dewa Keberuntungan. Nasib buruk, itu lebih dari nasib buruk, itu hanya nasib buruk. Berapa kali, ini pertama kalinya, jangan bicara tentang reinkarnasi terakhir, katakanlah dalam 100 tahun terakhir, itu adalah tubuh suci wanita, lalu 6 jalan, dan sekarang adalah Dewa Raja Penciptaan. Kali ini, untuk sementara memecahkan 6 cara dunia manusia. Saya pikir saya bisa membawa Ruoxi pergi, tetapi siapa yang mengira bahwa Raja Keberuntungan telah dibangkitkan, dan dia masih mekar penuh. Pemukulannya patah hati, Kaisar Semu tidak mengerikan, Raja Dewa dengan kekuatan ciptaan adalah yang paling menyusahkan. Berjuang, bunuh. Sebelum pertempuran dimulai lagi, dia mendengar suara menggertak. Itu adalah Raja Manusia, 5 sampah perang, yang tetap tinggal di Dacu. Dia hampir dipukuli oleh Zhu Xianjian sebelumnya. Jika bukan karena God King Good Fortune bangun, dia akan minum sup mengpo di jembatan Naihe. Raja Penciptaan tetap diam, dan melirik Raja Manusia. Dia pasti mengenali sisa jiwa Kaisar, dia adalah teman baik selama bertahun-tahun, dan dia berbicara tentang kitab suci dan Taoisme sejak lama, tetapi dalam ingatannya, Kaisar Fuxifeng seperti batu giok, dan dia sangat halus. Abadi, dan Taoismenya alami. Tapi yang di depannya jelas tidak ada hubungannya dengan yang ada di ingatannya. Sepertinya lelucon. Sejujurnya, aku tidak terlalu menyukai matamu. Raja Manusia menyeka mimisannya, melirik Raja Keberuntungan, dan menatapku ke samping karena suatu alasan. God King Good Fortune terdiam, menutup matanya dan berjalan pergi dalam satu langkah, hanya karena pedang Zuxian di sisi yang berlawanan sudah mulai melarikan diri, jadi dia harus mengejarnya ke masi pedang Zuxian. Raja Manusia meliriknya, dan ingin mengejarnya pada awalnya, tetapi melihat pedang abadi dan kaki Maliu Raja Keberuntungan, dia menghilangkan ide ini. Dia tidak hanya melawan 5 bajingan, tetapi juga memiliki kecepatan yang menyedihkan. Jelas, dia tidak bisa mengejar. Sejak saat itu, barang kembali dengan tangan di tangan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang di luar Dacu sudah meledak. Pedang eksekusi abadi dalam keadaan lemah telah sangat mengurangi kekuatan tempurnya. Ia tidak berani melawan Dewa Raja Keberuntungan dengan kekuatan penuhnya. Pedang Zuxian yang dia pukul terbang jauh-jauh, dan bintang-bintang yang dia pukul runtuh satu per satu. Secara alami, kengerian Raja Dewa Keberuntungan tidak terbatas pada ini, ia dapat mengubah bencana menjadi keberuntungan, dan ia juga dapat mengubah keberuntungan menjadi bencana. Serangan keberuntungan seperti itu tidak terlihat dan tidak berbentuk, dan tidak mungkin untuk dilawan. Akibatnya, Zhu Xianjian sangat menderita. Selalu ada kekuatan misterius yang menyerangnya. Menarik. Kaisar dunia bawah memiliki ekspresi yang berarti. Di wajahnya, dia tidak peduli dengan pertempuran antara Hong Huang dan surga, dia hanya melihat mereka berdua, melihat Zhu Xianjian dikejar dan dibunuh, di dalam hatinya, dia sangat bahagia dan mengagumkan, seperti yang Anda miliki hari ini. Pedang abadi saat ini seharusnya melankolis, setiap kali saya pergi ke Dacu, saya tidak selalu dipukuli. Itu tidak menyombongkan diri, lain kali datang lagi, bahkan jika tidak ada dunia manusia, bahkan jika tidak ada Raja Keberuntungan, seseorang masih akan menjaganya, atau kalimat itu, ada banyak dewa besar Tian Xuanmen. Jika Anda berani masuk, Anda harus terbang keluar. Episode 2644 Rumput Abadi Naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Lonceng surgawi panjang, dan ini adalah pagi di Istana Surgawi lagi. Ye Chen telah berganti menjadi jubah Tao baru, meninggalkan hutan bambu ungu, mundur hari ini, dan Taoisme lebih misterius, tapi sayangnya, dia masih belum menemukan kesempatan untuk menerobos. Hari ini, dia akan pergi ke pengadilan pagi, dan sudah setengah tahun. Dia harus melihat energi iblis Kaisar Langit. Peri Bixia sejauh ini belum memberikan informasi apapun kepada Kaisar Langit. Jelas, dia tidak ingin menyentuhnya. Keagungan Kaisar Giok tanpa informasi Kaisar Giok, saya harus menemukannya sendiri. Di depan Istana Ling Qiao, tidak ada seorang pun yang terlihat, seperti sebelumnya, semua orang menguap,
lesu, dan beberapa orang duduk di tangga batu dan tertidur, seperti dewa roh raksasa, melihatnya dari kejauhan, itu adalah menara kecil. Yo, aku tahu bagaimana pergi ke pengadilan pagi. Melihat Ye Chen mendekat, Tai Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ketika berhubungan dengan seks urin, siapa yang bisa dibandingkan dengan Ye Chen? Sangat berubah-ubah. Tai Bai juga mendecakkan lidahnya dan ingin meminta izin, tetapi Kaisar Langit melarangnya. Hanya Si Ming Xingjun yang tahu betul bahwa Kaisar Giok tidak memberikan muka kepada Ye Chen, tetapi kepada Huasan, calon kepala sekolah Huasan, masih ada sedikit muka. Peri Bixia juga datang, menarik pandangan lain. Semua orang tua dan tidak bermoral itu, bertanya-tanya pakaian dalam seperti apa yang diberikan peri itu, semuanya terpesona, dan Peri Bixia sudah melihatnya. Kaisar Giok akan segera mundur, dan Pangeran ke-8 akan memimpin. Bixia berdiri dengan anggun, mengabaikan yang lain, dan hanya mengirimkan suara Ye Chen. Ming dimusnahkan dengan tuduhan palsu, tetapi pria itu bertekad untuk lakukan. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Ye Chen tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah tahu tentang masalah ini, dan dia mengenal Yin Ming lebih baik daripada Peri Bixia. Tidak dapat dihindari untuk membunuhnya, dan dia akan menghancurkan Huasan bersama ambisi sang pangeran adalah untuk menyatukan langit. Namun, ini tidak relevan baginya. Setelah menemukan orang yang bereinkarnasi, dia akan kembali ke istana surgawi. Mau tidak mau dipukul. Bixia juga diam, dan hanya diam-diam melirik Ye Chen. Saya tidak tahu kapan, batu kecil ini menjadi sedikit berbeda. Sejak rambutnya memutih, dia banyak diam. Dia bahkan bisa mencium kesedihan yang kuat dari tubuh Ye Chen, tapi dia tidak tahu betapa sedihnya itu dari mana asalnya. Senior, jika kamu datang ke Huasan, selamat datang kapan saja, kata Ye Chen tiba-tiba. Bixia sedikit mengernyit, Ye Chen tahu arti kata-katanya, dan dia juga tahu arti kata-kata Ye Chen, penguasa surga, tidak apa-apa bagi Kaisar Langit untuk menjadi tuannya, tetapi berbeda dengan Yin Ming. Putra kesayangan Kaisar Langit adalah seorang raja yang akan membalas dendam, dan bahkan seorang raja yang militeristik. Jika dia menjadi penguasa surga, dia akan memberantas para pembangkang dan menciptakan perang besar. Dia bahkan dapat melihat gunungan mayat dan lautan darah. Kata-kata Ye Chen diteruskan ke Peri Bixia, Si Ming, Tai Yi dan Tai Bai, tetapi saya tidak ingin mereka dianiaya, metode Yin Ming terlalu kejam. Semua orang menatapku dan aku melihatmu, semua mengerutkan kening dan diam. Saat ini, bel pagi berbunyi lagi. Semua yang abadi sudah berbaris, rapi dalam dua baris, dan masuk. Di aula, Kaisar Giok telah duduk, dan harta karun itu khusyuk. Mata Ye Chen dalam, dan dia bisa melihat aura hitam di antara alisnya. Meskipun Kaisar Langit mencoba yang terbaik untuk menutupinya, dia masih bisa mencium baunya. Itu lebih kuat dari sebelumnya. Retret ini mungkin terkait dengan aura setan. Leluhur Dao, orang seperti apa yang kamu pilih? Gumam Ye Chen pelan. Kaisar Langit memiliki energi iblis di tubuhnya, dan tidak mungkin Dao leluhur tidak mengetahuinya. Karena dia mengetahuinya, dan biarkan dia menjadi penguasa surga, implikasinya jauh, dan ini asal-usul Kaisar Giok juga harus cukup canggih. Ketika dia bergumam pelan, dia tiba-tiba merasakan cahaya dingin melintas. Yang mengawasinya adalah Pangeran ke-8 Yin Ming, berdiri di samping Kaisar Giok, menatapnya dengan mata penuh keceriaan, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kilatan di matanya terwujud dari waktu ke waktu, seperti kepala jahat. Serigala, menatap makanan mereka. Kecuali Yin Ming, rekan Danjun itu, meskipun dia berdiri di depan tim, matanya yang memiliki perasaan ilahi memindai Ye Chen lebih dari sekali. Tidak seperti Yin Ming, niat membunuh dan cahaya dingin di matanya seperti Qi. Telanjang. Ye Chen berdiri dengan tenang, ekspresinya acuh tak acuh, dan sumur kuno itu tenang. Pengadilan ini tampaknya tenang, tetapi sebenarnya ini adalah gelombang gelap, medan perang tak terlihat yang dapat membunuh orang, dewa tahu siapa yang akan berpartisipasi di dalamnya, dan siapa yang akan menyatukannya. Pengadilan pagi hari ini jauh lebih megah daripada di masa lalu. Benar saja, segera setelah seseorang melangkah ke istana Ling Qiao, dia juga seorang pria muda dengan mata seperti bintang, rambut hitam seperti air terjun, mengenakan baju perang ungu emas, dan jubah yang ganas. Dia adalah pangeran ketiga surga, saudara laki-laki Yin Ming dari tiga kaisar, Yin Yang. Tai Yi menarik ujung pakaian Ye Chen, aku baru saja kembali dari pertempuran di perbatasan utara, dan orang barbar yang kukalahkan adalah dikalahkan. Aku tidak berani memberontak lagi, dan aku sepenuhnya menyerah pada surga. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Kaisar Langit memiliki 8 putra.
Kecuali Yin Ming, 7 lainnya semuanya menjaga perbatasan. Ada juga perang di dunia peri atas, dan ada juga pangeran besar, jelaskan. Terus terang, ini adalah teknik kekaisaran Kaisar Langit. Sejak 7 putra dikirim untuk menjaga perbatasan, penerus ditentukan, dan dia adalah pangeran ke-8. Dibandingkan dengan Yin Ming, lelaki tua itu memandang Yin yang dengan lebih menyenangkan, kata Tai Bai. Dia tidak hanya berpikir begitu, tetapi juga banyak keluarga abadi yang hadir. Setidaknya temperamen Yin yang tidak buruk, setidaknya dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sangat disayangkan bahwa Yin yang hanya cocok untuk menjadi seorang jenderal, bukan seorang kaisar, karena dia tidak cukup kejam. Perang adalah pedang yang tak terkalahkan, dan strategi Yin Ming dalam mengatur negara terlalu jauh di belakang Yin Ming. Ini saja sudah ditakdirkan untuk membuatnya tidak bisa menjadi penguasa surga. Tunggu saja. Jika Yin Ming memerintah pengadilan surgawi, dia akan menekan 7 saudara kekaisarannya. Siming Xingjun mengelus janggutnya, berbicara dengan pasti. Ye Chen juga melihatnya dengan jelas, menatap mata Yin Ming, dia tahu bahwa Yin yang ramah di permukaan, tetapi sebenarnya dia penuh permusuhan. Keduanya tidak lahir dari ibu yang sama, dan mereka akan menjadi penguasa langit di masa depan, jadi mereka tidak berhati lembut. Kekuatan militer sudah pasti. Di sisi lain, Yin yang sudah memberi hormat. Pada saat yang sama, Ye Chen melirik Kaisar Giok. Cinta ayahnya masih ada, dan masih ada sedikit keraguan yang tersembunyi di matanya. Sebagian besar dari mereka berkeliaran di antara anak ketiga dan ke-8. Seseorang bisa bertarung, tapi tidak memiliki kekuatan untuk mengatur negara. Seseorang memiliki strategi untuk mengatur negara, tetapi temperamennya tidak baik. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga semakin sulit untuk memilih. Memalukan memiliki terlalu banyak anak laki-laki. Tai mencubit janggutnya dan mengungkapkan kebenaran. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah di Istana Surga. Siapa yang akan menjadi penguasa Istana Surga adalah masalah, dan Kaisar Langit telah merawatnya ratusan tahun. Ye Chen sangat tersentuh dengan hal ini. Kehidupan keduanya adalah kaisar suatu negara, dan dia tahu dunia batinnya. Hal utama adalah lingkungan, kerajaan abadi, seperti dinasti Fana, di sini tidak hanya pencerahan, tetapi juga kekuatan tertinggi, seperti kehidupan keduanya, untuk tahta, pembunuhan saudara, darah menodai raja dalam keluarga, dia adalah satu-satunya yang ditinggalkan sendirian. Ini adalah kekejaman keluarga kaisar. Ya dewa, rumput abadi naga. Ketika Ye Chen tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar seruan, yang menyebabkan dia mengangkat matanya secara terbuka, dan melihat rumput peri di tangan pangeran ketiga Yin yang terlihat seperti seekor naga. Nafas naga tetap hidup, perhatikan baik-baik, dan penglihatan naga terwujud. Ini benar-benar rumput abadi naga. Tai menjilat lidahnya, mengetahui bahwa rumput abadi naga sangat berharga, di dunia atas dan bawah, kemungkinan tidak ada tanaman kedua. Putra ketiga ini benar-benar berbakti. Siming menghela nafas, dan dia juga menyukai rumput peri naga. Sebagian besar diperoleh oleh pangeran ketiga di Xinjiang Utara. Terlalu kuat. Nak, bukankah kamu mencari rumput naga abadi? Tai Bai menyodok Ye Chen. Ye Chen tidak berbicara, menatap mata Long Xianchao, cahayanya bersinar. Mencarinya, dia telah mencarinya selama ratusan tahun, itu adalah bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran, yang sama berharganya dengan buah unicorn, ditambah bahan kuno Kunlun, dia hanya kekurangan rumput peri naga dan bunga phoenix, sekarang aku bisa melihatnya, bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Dia bukan satu-satunya yang bersemangat tentang dia, seperti Dan Jun, cahaya api di matanya hampir menyala, sebagai seorang alkemis, dia paling menyukai peri semacam ini, bahkan lebih banyak buah unicorn, dan dia sudah memikirkannya. Dapatkan rumput peri naga. Yin Ming juga menyukainya, tetapi keinginannya tidak begitu kuat. Seperti yang dikatakan Jiang Xianjun, dia memiliki pengejaran yang lebih tinggi, dan dia tidak lagi berpegang teguh pada satu hal. Ketika dia menjadi penguasa surga, harta macam apa yang tidak bisa didapat, itu hanya rumput peri naga, bagaimana dia bisa bersaing dengan kekuatan tertinggi sebanding. Pagi ini, karena kembalinya pangeran ketiga dan rumput naga peri, menjadi jauh lebih semarak dari sebelumnya. Kaisar Langit Longyan Dayue, pada saat itu, hampir menggantikan calon pewaris dengan putra ketiga keluarganya. Masuk akal. Di akhir dinasti, ada perjamuan perayaan, dan mereka yang cukup beruntung untuk hadir setidaknya adalah keluarga peri 3 tingkat atau lebih tinggi, yang memberi pangeran ketiga wajah yang cukup. Adapun Ye Chen, dia agak tidak tahu malu, seorang Xinjun, pejabat kecil peringkat 6, baru saja masuk, bukan untuk minum dan makan buah, tetapi untuk rumput abadi naga di tangan Kaisar Langit,
dia tidak bisa diculik oleh orang lain misalnya, dan Jun, bola mata orang yang melihat rumput peri naga akan rontok, karena takut orang lain akan ada lebih dulu. Banyak juga orang tua yang juga memikirkan masalah ini. Tunggu saja jamuan perayaan berakhir, bagaimana kalau mengobrol baik-baik dengan Kaisar Giok? Ini adalah buah persik pipi, yang memperpanjang hidup, tidakkah kamu mau memakannya? Pikiran Susi tertuju pada rumput peri naga, dan mata Ye Chen lebih memperhatikan Kaisar Langit, seolah-olah dia tidak menyadarinya. Bahwa seseorang sedang duduk di sebelahnya peri Bixia, mungkin dia minum beberapa gelas lagi, dan ada sentuhan rona merah di pipinya, yang sungguh menawan. Ye Chen tidak menutup pandangannya, dia melihat Kaisar Langit sambil mengambil buah persik, tetapi dia tidak memakannya. Dia mengambil satu dan memasukkan satu ke dadanya, setelah mengambilnya dari meja, dia pergi ke sisi Bixia dan menyapu itu, tidak ada rasa ketidaktaatan dalam seluruh rangkaian tindakan. Hanya bercanda, Kaisar Dacu, apakah dia tidak tahu buah persik pipi, yang lebih murni dari buah tanah suci Yaochi, seolah-olah ini yang asli. Dia sangat curiga bahwa permaisuri Yaochi mengunjungi alam surga di masa lalu, dan meluangkan waktu untuk menggali gerobak pohon persik datar, lalu menanamnya di tanah suci Yaochi. Melihat wajah peri Bixia lagi, itu sedikit lebih gelap, dan mata Ye Chen semua miring, jadi kamu Xingjun kecil, kamu tidak tahu malu, kan? Nyonya tua saya sudah gila, jadi saya duduk di sebelah Anda, dan saya tidak makan buah persik. Episode 2645 Seni Kaisar. Negeri peri pesta perayaan, dengan drum, sitar, dan seruling, dikelilingi oleh awan dan kabut. Ada terlalu banyak keluarga peri di sini, dan mereka semua adalah manusia. Di permukaan, mereka merayakan pencapaian mereka, tetapi sebenarnya mereka di sini untuk makan buah persik. Pesta buah persik datar di negeri dongeng hanya terjadi sekali dalam 100 tahun, dan kali ini pengecualian semuanya hanya untuk memberi penghargaan kepada pangeran ketiga yang telah kembali dari kemenangan besar. Berbicara tentang pangeran ketiga tiba, dia telah melepas baju besi ungu dan emasnya, memegang gelas anggur giok putih, dan duduk di samping Ye Chen. Tepatnya, dia duduk di sebelah peri Bixia. Pangeran ini memandang Ye Chen dengan mata aneh. Yang terendah di antara yang abadi yang datang ke sini adalah pejabat tingkat ketiga. Mengapa ada Xingjun kecil, yang masih berada di alam suci besar? Agak asing. Dia adalah Ye Chen, calon kepala sekolah Huasan. Peri Bixia tersenyum, dan dia tidak lupa mengirimkan transmisi suara ke pangeran ketiga, dan mengklarifikasi urusan Ye Dasao selama hampir setahun, termasuk kitab suci Tao Huasan dan Kaisar Yun, termasuk soal keterampilan pertarungan 5 gunung suci, diteruskan ke pangeran ketiga dalam satu paket. Sekarang, cara pangeran ketiga memandang Ye Chen tidak bisa tidak berubah, dia berpikir bahwa dia cukup jahat, tetapi siapa yang mengira bahwa akan ada seseorang yang lebih menentang langit daripada dia. Pergi ke Beijiang, aku pasti melewatkan banyak hal baik. Yin yang tersenyum, dan tidak ada cahaya padanya. Inilah mengapa Ye Chen lebih enak dipandang, jauh lebih kuat daripada saudara kedelapannya Yin Ming. Ye Chen tersenyum dan menatap Kaisar Giok lagi. Kepada Yin Yang, dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bertarung dengan sengit, tetapi dalam beberapa hal, otaknya tidak terlalu baik, seperti rumput peri naga, jika Anda ingin memberikannya kepada Kaisar Giok, berikan secara pribadi. Bukankah ini menyebabkan masalah bagi ayahmu? Tunggu. Saat perjamuan selesai, istana ayahmu pasti lebih semarak daripada jalanan, dan tidak ada kekurangan orang tua di surga. Apakah kamu merindukanku? Ketika dia melihatnya, Yin yang telah membuka mulutnya, dan dia berbicara kepada peri Bixia, dengan sepasang mata yang dalam penuh dengan kehangatan pria. Mendengar ini, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Melihat pangeran ketiga penuh kelembutan dan peri Bixia adalah seekor burung kecil, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Bahkan orang bodoh pun dapat mengatakan bahwa keduanya adalah seorang pasangan. Itu benar-benar membuatnya lengah. Saya rendah diri. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan cahaya di matanya menjadi bermakna. Peri Bixia dan Kaisar Giok berasal dari generasi yang sama, dan mereka dianggap sebagai sesepuh dari pangeran ketiga. Pasangan ini pasti cerita yang bagus di surga. Jika Anda tidak memperhatikan untuk sementara menjadi seorang putri. Kubis kelas ini sangat bagus. Omong kosong, seorang pria dengan bakat dan seorang wanita dengan wajah cantik, pasangan yang dibuat di surga. Mungkin mereka akan tidur di ranjang yang sama di malam hari. Ada banyak orang tua yang hadir, dan mereka juga sekelompok orang yang tidak bermoral. Banyak orang mengatakan bahwa mereka minum dan makan buah persik di permukaan, tetapi secara pribadi, mereka berbicara melalui transmisi suara.
Percakapan itu tidak biasa, dan kamu Chen bisa mendengar setiap kata dan setiap kata. Dia bisa mendengarnya dengan jelas, dan peri Bixia juga bisa mendengarnya. Rona merah di pipinya semakin memerah, dan dia tidak tahu apakah itu karena rasa malu atau terlalu banyak alkohol. Perjamuan perayaan tidak menghilang sampai malam tiba. Sebagian besar yang abadi terhuyung-huyung dan pergi dengan bahu bengkok, banyak dari mereka mengikuti pangeran ketiga dan Bixia memanfaatkan malam. Masih ada gambar yang harum dan berwarna-warni, masing-masing dengan Taoisme yang mendalam dan kemampuan untuk memata-matai, juga bukan tertutupi. Misalnya, Danjun pergi ke kamar tidur Kaisar Giok. Bersama mereka, ada beberapa orang tua yang memilih satu secara acak, yaitu yang abadi di puncak Zundi, dan di antara mereka, tidak ada kekurangan yang abadi. Dibandingkan dengan mereka, Ye Chen malu, Raja Bintang Satu kecil, pejabat peringkat 6 dengan ukuran wijen dan kacang hijau, mengikuti diam-diam di akhir, dan dia tidak berani bergerak maju. Namun, di Kaisar Giok, tidak peduli seberapa besar seorang pejabat, tidak mudah untuk bekerja, sekelompok orang masuk dan keluar, satu persatu, dengan beberapa temperamen buruk, mengutuk dan mengutuk sepanjang jalan, itu sepertinya mereka tidak mendapatkannya Dragon Jelly. Karena alasan ini, Kaisar Giok bersin beberapa kali. Baru pada larut malam giliran Ye Chen. Di taman lain Istana Kekaisaran, selain Kaisar Giok, ada dua orang lainnya, satu Danjun dan yang lainnya adalah Pangeran ke-8, duduk di gazebo, minum teh dengan santai. Melihat kedatangan Ye Chen, ekspresi Tuan dan menjadi sangat jelek. Dia tahu arti kedatangan Ye Chen ke sini. Sebagai seorang alkemis, dia pasti rumput perinaga, yang membuatnya marah. Aku bertarung. Di sisi lain, Pangeran ke-8, menatap mata Ye Chen, bersenang-senang. Dia tidak lagi memiliki banyak keinginan untuk rumput abadi naga, dan dia lebih bersedia untuk duduk di gunung dan menonton harimau bertarung, ingin melihat gelombang besar seperti apa Ye Chen, bintang kecil, dapat muncul. Gelombang, semakin bersemangat dia, karena, di podium segera, dia akan menjadi orang yang membunuh penjahat di langit, perasaan seperti itu seharusnya luar biasa. Aku sudah bertemu dengan Kaisar Giok. Tidak perlu sopan, duduklah. Ye Chen mengambil tempat duduknya, dia tidak memenuhi syarat untuk duduk, siapa yang menjadikannya calon kepala sekolah Huasan. Kaisar Giok harus memberikan wajah ini. Ada apa Aiking mencari janda di tengah malam? Kaisar Langit tertawa. Melihat Kaisar Giok, berikan aku rumput perinaga. Ye Chen membungkukkan tangannya, dia juga seorang pemuda yang solid, dia mengatakannya terus terang, dan meminta rumput perinaga segera setelah dia membuka mulutnya. Meskipun dia tahu tujuan kunjungan Ye Chen, Kaisar Langit masih terhibur saat mengatakan ini. Jun, bagaimana aku bisa memiliki keberanian? Aku bahkan tidak melihat identitasku. Kamu bisa mendapatkan rumput naga peri seperti itu. Dan Jun mendengus dingin. Disusutkan sebagai tidak berharga. Ye Chen meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar ingin menamparnya, dan kemudian berbicara tentang prestasinya, membuatmu takut sampai mati. Hanya ada satu rumput perinaga, dan kedua kekasih itu menginginkannya. Aku benar-benar malu. Kaisar Giok tersenyum santai, mengucapkan beberapa patah kata, tetapi berkata dengan cara yang sangat khusus, dan dia bermain dengan seni kaisar lagi, tidak menduduki pesta atau menyinggung pesta manapun, jelas ingin menemukan puncak gunung, dan juga duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, untuk menyeimbangkan kedua sisi. Kaisar Giok Mingjian, tuanku yang menginginkan rumput perinaga. Dan Jun mulai memainkan trik, dan mengeluarkan dewa besar di tempat, dewa alkimia dari kuil alkimia, alkemis paling kuat di dunia, untuk memberi Kaisar Giok lebih banyak tekanan. Bukan Xiao Xian yang menginginkan rumput perinaga, itu yang diinginkan tuanku. Ye Chen pindah dari belakang panggung, agar tidak kehilangan angin. Meskipun Huasan bukan milik dunia peri atas, itu juga merupakan tempat suci yang hebat di dunia bawah di bawah kuil. Huasan di alam bawah, berani membandingkan dengan kuil alkimia saya. Tuan dan memiliki moral dalam kata-katanya. Jika Huasan mendengarkan kata-katanya, akan ada perang. Ye Chen dan Dan Jun mulai bertengkar, kamu mengatakan sesuatu kepadaku, seperti pembicaraan silang, tidak ada yang tertinggal, jika kamu pindah ke belakang panggung, aku akan pindah ke belakang panggung, kamu membuatku takut, aku tidak bisa menyembunyikan mulutku, saya serius bisa menyemprot Anda sampai mati. Beberapa orang berkelahi satu sama lain, dan beberapa orang menonton pertunjukan, seperti Kaisar Langit dan Pangeran ke-8, mereka sangat santai, atau Anda dapat mengatakan bahwa mereka adalah ayah dan dua, mereka berdua duduk di sana dan minum teh. Ini bukan pengadilan, tapi keduanya pasti yang menonton pertempuran, akan muncul di akhir. Alasan utamanya adalah Kaisar Giok tidak tahu bagaimana membuat pilihan.
Salah satunya adalah kuil pil pengadilan surgawi, yang bukan kekuatan kecil, dan Dewa Pil memiliki daya tarik yang besar. Yang lainnya adalah Gunung Huasan di alam rendah bagaimana dengan pencerahan. Dan Jun adalah penguasa kuil dan di masa depan. Ye Chen adalah guru kepala Gunung Hua di masa depan. Identitas kedua orang ini sangat sensitif, bahkan jika mereka adalah penguasa surga, mereka tidak ingin menyinggung salah satu dari mereka, jadi mereka hanya bisa menonton pertempuran. Bahkan dia tidak menyela, apalagi Yin Ming, minum teh dan menonton drama dengan santai, lebih seperti raja, menonton dua badut melompat di balok, tidak peduli seberapa banyak mereka menari, mereka tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Baiklah. Lagi pula, itu adalah kata-kata Kaisar Giok yang menghentikan pertengkaran mulut di antara keduanya. Kata-katanya cukup bagus, Ye Chen dan Dan Jun benar-benar menyerah, Ye Chen baik-baik saja, tapi Dan Jun menatap mata Ye Chen, penuh dengan cahaya dingin, jika bukan karena Kaisar Giok, dia mungkin akan menembak. Dan mati Ye Chen, tidak ada yang akan mengambil rumput naga abadi lagi. Minger, kedua kekasih menginginkannya, bagaimana menurutmu? Kaisar Langit tertawa. Saya percaya bahwa hal-hal dari keluarga abadi dapat diperoleh oleh mereka yang mampu. Pangeran ke-8 Yin Ming berkata dengan santai, nada suaranya sudah memiliki sedikit aura dari atasan, karena kalian berdua adalah alkemis, kenapa kamu tidak datang dan bertengkar? Siapapun yang memenangkan pertarungan memenuhi syarat untuk berbicara. Usul ini sangat bagus. Kaisar Giok tersenyum, dan inilah tepatnya yang ingin dia katakan, tetapi dia meminjamnya dari Pangeran ke-8. Ayah dan ayah memiliki pemahaman diam-diam, bernyanyi dan menyelaraskan, kerjasama yang sempurna. Apalagi kata-kata Pangeran ke-8 tidak terlalu penuh, dan dia hanya memenuhi syarat untuk membicarakannya. Bukannya jika kamu memenangkan pertarungan, kamu bisa mengambil rumput perinaga, bercanda, betapa berharganya rumput perinaga, jika mau kok bisa semurah itu, soalnya harus tukar dengan bayi. Anda benar-benar layak menjadi kakek nenek. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, tidak heran Kaisar Langit menghargai Pangeran ke-8, orang ini tidak pintar biasa. Mengetahui cara menebak wasiat suci, tidak menyinggung salah satu pihak, tetapi juga membuat kedua belah pihak bersyukur, seni Kaisar benar-benar licin. Kalian berdua kekasih, bagaimana menurutmu? Kaisar Langit menatap keduanya sambil tersenyum. Aku tidak keberatan. Dan Jun tersenyum, dan menatap Pangeran ke-8, arti di matanya jelas, jadi katakan saja. Anda masih menghadapi kuil alkimia, mengalahkan Tuan Xiaoxing, Anda dapat dengan mudah menangkapnya, kebaikan ini, saya akan mengingatnya. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen juga santai, seperti Dan Jun, dan melirik ke 8 pangeran, mata itu penuh makna, menunggu tengah malam, hanya menunggu bantuanmu, sungguh bajingan cantik. Itu dia, bertarung melawan alkimia dalam 3 hari. Masalah rumput perinaga diputuskan dengan sangat bahagia. Dan Jun pergi, postur berjalannya penuh dengan semangat bajingan, pinggangnya lurus, dan ekspresinya cukup lucu, seolah-olah rumput perinaga sudah ada di dalam tasnya, dan setelah 3 hari, Dou Dan masih bisa melakukannya. Bagus. Ye Chen juga pergi. Dibandingkan dengan Dan Jun, dia jauh lebih rendah hati. Dan Seng dari surga dan dunia manusia tidak pernah takut pada siapapun ketika berbicara tentang melawan Dan Jun yang kecil jauh dari cukup baginya untuk melihat jika para dewa keluar, itu kurang lebih sama. Melihat ke belakang dari keduanya pergi, Kaisar Langit mengelus janggutnya, dan sudut mulut Yin Ming juga muncul. Seorang Kaisar Langit dan seorang pangeran, diam-diam, benar-benar menampilkan pertunjukan yang bagus untuk para abdi dalam. Anda tidak akan menderita. Melihatnya, sudut mulut Kaisar Giok dipenuhi dengan darah, dan energi jahat di antara alisnya terwujud lagi, dan ekspresinya menjadi lebih menyakitkan. Ayah. Tidak masalah. Kaisar Langit melambaikan tangannya dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Wajahnya tidak hanya sakit, tapi juga pucat. Aku tidak tahu apakah itu karena luka gelap di masa lalu atau karena energi iblis dari langit.